Kita berjumpa kembali dan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nasionalisme. Dan untuk memudahkan pembahasan akan kita gunakan referensi yang terkait dengan pengalaman Indonesia. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism dan nation dalam bahasa Inggris ya. Yang kalau dilacak asal mula katanya itu berasal dari kata Latin yang artinya saya lahir atau saya dilahirkan. Dalam perkembangannya, kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Nation itu bangsa, bangsa itu dalam studi kewarganegaraan disebut sebagai jenis. Ya, jadi kata bangsa itu menunjukkan jenis ya. Ada bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Rusia, dan seterusnya. Kemudian dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dengan demikian, pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi, dan mobilisasi lewat organisasi. Jadi kalau kita lihat ya dari pengalaman sejarah selama ini, nasionalisme juga dikaitkan dengan perasaan cinta tanah air, perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan seperti juga sudah dibahas pada paparan mengenai identitas nasional yang lalu, setiap wilayah Indonesia itu memiliki unsur kebudayaan dan salah satunya adalah artefak budaya. Dan sekarang kita lihat di setiap provinsi itu ada ya, dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan seterusnya. Ini menunjukkan identitas nasional yang menjadi dasar cinta tanah air. Artinya apa? Hubungan antara nasionalisme dan nation state ya, seperti Indonesia. Indonesia itu nation state ya, negara bangsa. Sangat erat ya dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nasionalisme merupakan semangat, kesadaran dan kesetiaan suatu bangsa bahwa bangsa itu adalah satu keluarga dan atas dasar rasa sebagai satu keluarga bangsa dan karena itulah kemudian dibentuk negara. Dalam konsepsi ini berarti negara merupakan nasionalisme yang melembaga. Ya, jadi mohon digarisbawahi di sini ya, nasionalisme yang melembaga. Oleh karena itu pada dasarnya nasionalisme merupakan dasar universal bagi setiap negara. Kalau kita lihat pada slide yang awal tadi, saya kan mengatakan bangsa itu jenis. Ya. Jenis itu lebih menunjuk pada suatu penduduk yang ada di suatu negeri yang dipersatukan di bawah suatu pemerintahan tunggal yang disebut negara. Sedangkan negara itu lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau bangsa yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan atau tidak tunduk pada kekuasaan dari luar. Nah, kalau kita lihat misalnya lagu perjuangan ya. Dulu lagu itu dipakai sebagai instrumen untuk membakar perjuangan. Ya. Dan membakar perjuangan itu apa namanya? Ditujukan untuk pembelaan tanah air, perasaan cinta kepada negara ya, nation state kita Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka
abadi nan jaya, begitu. Nah, jadi misalnya lagi contoh lagu Maju Tak Gentar dan Halo Halo Bandung. Dua lagu itu juga lagu perjuangan yang memiliki stansa yang pendek. Karena itu mudah diingat dan dinyanyikan bersama. Kini selain untuk kepentingan pasar, banyak lagu nasionalisme berisi pepesan kosong, tidak relevan dan abe dari realitas sosial. Ini satu tantangan bagi pegiat seni lagu ya. Kemudian kita ingat ya, misalnya lagu ini ada yang masih ingat judulnya apa? Bisa ya menyanyikan ya. Bangun pemuda-pemudi. Ya. Bangun pemudi-pemuda Indonesia dan seterusnya. Jadi ini ajakan untuk menyemai semangat kepada generasi muda. Ya, tentu teman-teman sudah hafal lagu ini ya. Nah, tapi kalau dilihat dari sejarahnya jangan lupa loh, lagu ini dulu diciptakan, dinyanyikan dengan kesan-kesan yang menggelora. Gara-gara lagu itu, Alfred masuk dalam daftar hitam untuk dibunuh oleh tentara Jepang. Setelah Jepang minggat dari Indonesia dan negara Indonesia merdeka ya, Alfred sempat menuntut ilmu di Belanda, lalu kembali ke Indonesia untuk meneruskan pekerjaannya sebagai guru. Jadi kalau dari pengalaman ini, lagu memang kerap dipakai sebagai salah satu instrumen perjuangan. Tidak hanya perjuangan, lagu bisa menjadi instrumen protes. Karena lagu itu karena nadanya indah, mudah diingat, biasanya menyebar dengan cepat. Jadi kalau dibikin dengan baik, lagu itu bisa menjadi seperti bensin terhadap api, cepat menyebar dan efektif. Kemudian sosiolog Sergei Denisov menggolongkan lagu semacam itu menjadi dua, yaitu yang bersifat magnetis dan yang bersifat retorika. Magnetis adalah lagu yang sejak awal memang mengajak orang untuk bersolidaritas. Di Indonesia tadi ya lagunya Alfred Simanjuntak ya, atau Bungkar, Iwan Fals itu ya. Itu tentu teman-teman sudah pernah mendengar juga. Masuk dalam kategori ini. Kalau retorika itu lebih bersifat protes personal dan karenanya kerap tak sekuat jenis lagu pertama. Di Afrika Selatan saat masih berlangsung politik apartheid, apartheid itu maksudnya politik diskriminatif yang membedakan warna kulit. Di Afrika Selatan pada waktu itu minoritas kulit putih memerintah mayoritas kulit hitam. Tapi kemudian berakhir ya di tahun 1991 ketika ada rekonsiliasi antara kedua etnis ini, lalu Nelson Mandela yang 27 tahun sebelumnya dipenjara oleh pemerintahan apartheid dibebaskan dan kemudian menjadi Bapak Kemerdekaan Afrika dan menjadi Presiden Afrika. Pada waktu itu musisi Fuyisi Lemine membuat lagu yang berjudul Hati-hati Fear Forward ya. Maksudnya itu Hendrik Verwoerd ya, Perdana Menteri Afrika Selatan sejak tahun 58 yang dianggap sebagai arsitek apartheid. Dan tentu saja kata hati-hati yang dimaksud dalam lagu itu bukanlah hati-hati sebagaimana pesan untuk menunjukkan kasih sayang, tapi suatu protes. Dan lagu ini kemudian populer di Afrika Selatan. Nah, setelah Indonesia merdeka, lagu-lagu kebangsaan masih tetap ada dan berlipat ganda. Namun, berbeda dari lagu perjuangan sebelum kemerdekaan, lagu-lagu nasionalis setelah kemerdekaan berubah kulit, berubah genre gitu. Lebih bertema mencintai negara ketimbang mengajak berjuang. Salah satu yang paling legendaris adalah Kebiar-kebiar, ciptaan musisi Gombloh. Gombloh ini pengamen jalanan yang sukses menjadi musisi di Surabaya yang kemudian melegenda secara nasional. Dia meninggal di tahun 80-an ya, yang saat itu juga tengah menanjak popularitasnya.
kebiar-kebiar, masih ingat ya teman-teman atau pernah mendengar juga? Indonesia, putih tulangku, merah dalahku, bersatu dalam semangatmu. Nah, tidak seperti lagu-lagu yang muncul di era pra kemerdekaan, lagu-lagu kebiar-kebiar ini ya yang diciptakan Gombloh ini lebih bersayap dan bermain majas. Tidak langsung menunjuk pada persoalan yang real. Majas itu artinya menggunakan perumpamaan. Tapi hingga sekarang ini apa namanya lagu ini populer ya. Kalau di aransemen ya gagal ya. Jadi enak kalau dinyanyikan dalam melodi aslinya begitu. Kemudian di era awal 2000-an itu muncul gagasan bagaimana lagu-lagu perjuangan itu bisa ditampilkan dengan gaya yang lebih milenial gitu ya. Dengan genre yang beraneka ragam untuk bisa sosialisasi kepada kalangan muda. Ya, jadi ini misalnya grup band Coklat waktu itu ya mencoba mengaransemen lagu Bendera yang kemudian diputar pada saat peringatan 17 Agustus. Ya, lagu ciptaan Eros Chandra ini masuk dalam album Rasa Baru Special Edition ya. Jadi nanti dicari di YouTube ya. Atau YouTube Music ya bagi teman-teman yang bisa mengakses ID Premium ya. Lalu sejak itu ya banyak kelompok-kelompok band yang mencoba mengaransemen ulang lagu-lagu seperti itu. Ada Garuda di Dadaku ya dinyanyikan oleh grup netral, P. Wiganskin dari Mata Sang Garuda, bahkan Superman is Dead membuat Jadilah Legenda gitu. Jadi ini ada nuansa baru gitu. Ya, ini lagu itu bisa menjadi momen untuk melakukan perjuangan. Saya kira kita akhiri dulu ya dan kita akan lanjutkan diskusi mengenai soal ini. Terima kasih.